Allah'ım. Allah'ım her işimiz ters gidiyor. Her işimiz Kösem haber uçuracak şimdi. Tuhanku, kita kehilangan kesempatan. Kosem akan mengirimkan pesannya. Dia akan memberitahukan putranya bahwa dia melihatku. Kali ini, dia telah punya saksi. Jika suratnya sampai di camp, maka hidup Bayezid akan dalam masalah Sinan Paşa. Maazallah Bayezid'in hayatı tehlikeye girer Sinan Paşa. Sinan pun menjawab, mari kita berdoa jika mereka sudah membunuh Sultan Murad. Gulbahar pun berkata, apakah kita akan menyerahkannya pada keberuntungan? Sinan pun menjawab, tidak. Aku akan menempatkan anak buahku di setiap rentang rute ekspedisi. Kita tidak akan membiarkan surat Kosem Sultan sampai di sana. Sultan'ın ulaklarına geçit vermeyeceğiz. Keesokan paginya, di ruangan Kosem sudah ada Halil, dan Haci nampaknya akan menyegel surat dari Kosem Sultan. Halil pun berbicara. Orang-orang yang menutupi wajahnya muncul seperti mereka telah diinformasikan. Ini menegaskan sama dengan apa yang dikatakan oleh Faria Sultan. Tapi, Hatun itu menyembuhkan dirimu. Kosem pun menjawab, aku benar-benar tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Faria membenci Hatun itu dan telah mengancamnya. Halil pun menjawab, salah satu dari mereka pastilah berbohong. Kosem pun berkata, kebenarannya akan terungkap. Bitti mi? Bitti sultanım. Kosem lalu bertanya pada Haci, apakah sudah selesai? Haci menjawab, sudah selesai Sultana. Surat itu pun diberikan kepada Halil Paşa. Halil Paşa bunu al. En güvendiğin Kosem berpesan, Halil Paşa, kirimkan surat ini ke camp dengan pengirim surat yang paling kamu percayai dan buat itu sampai kepada Kemenkes. Jangan biarkan siapapun mengambilnya. Kemankeş'e gidecek. Aman diyeyim başkasının eline. En hızlı ve muhtemet ulağımızla gönderin. Halil pun menjawab, aku akan mengirimkannya dengan menugaskan pengirim surat yang paling cepat dan yang paling kupercayai Sultana. Setelah mengatakan hal itu, Halil pun keluar dari ruangan Kosem. Nefi terlihat telah meninggalkan kastil Yerevan dan akan kembali kepada raja. Emirgune Nefi pun berkata, rajaku, Emirgune akan menyerah. Namun, dia memiliki persyaratan. Kemenkes pun berbicara, bajingan kurang ajar. Siapa dirinya yang membuat persyaratan kepada Sultan Dunia? Seakan-akan dia tidak cukup datang dengan menyamar sebagai duta. Hussein pun berbicara juga. Rajaku, biarkan aku mengambil kepala Emirgune. Raja menghentikan Hussein bicara. Hünkâr müsaade buyur. Bizzat alayım gel. Evvela teklifini bir duyalım. Raja berkata, pertama, biarkan kita mendengar penawaran yang dia katakan. Nefi berkata, Emirgune mengatakan dia ingin melawanmu berpedang. Jika dia kalah, maka dia akan memberikan Yerevan padamu. Mendengar hal itu, Silahtar pun menentangnya. Itu tidak mungkin, beraninya dirinya. Raja pun menjawab, katakanlah dia memukulku. Lalu apa yang akan dia dapatkan? Nefi pun menjawab, dia ingin kamu meninggalkan Yerevan untuknya. Bebas dari Ottoman maupun Persia. Dia akan mendirikan negara merdeka. Raja menjawab, jadi dia menantangku. Baiklah, jika ini memang keinginannya, maka aku setuju. Mendengar keputusan raja, tentu saja Silahtar tidak setuju. Silahtar berbicara, rajaku, maafkan aku, tapi ini adalah jebakan. Mereka tidak bisa memukulmu di medan tempur, dan mereka akan membunuhmu dengan cara seperti ini. Bayezid pun juga berbicara, Mustafa Pasha benar rajaku. Bagaimana bisa kamu percaya kepada musuh? Düşmana nasıl itimat edersiniz? Emir'in kim olduğu belli. Niyeti belli. Raja menjawab, kita mengenal dia dan tahu niatnya. Dia tidak menyembunyikan permusuhannya. Bahkan jikapun ini nantinya adalah permainan orang Persia, maka aku tahu apa yang harus dilakukan. Semoga Tuhan melindungi kita dari orang-orang yang tersenyum pada kita, namun menusuk kita dari belakang. Mendengar perkataan raja itu,
Wajah Bayezid pun seketika menjadi berubah gelisah. Kuyu kazanlardan sakınsın. Raja berkata, katakan pada Emir, kapanpun dia mau, dimanapun dia mau, pengepungan akan berakhir sebelum pertumpahan darah lebih lanjut. Daha fazla kan dökülmeden muhasara bitecek. Singkatnya, malam pun tiba. Di istana, Idris akan menyelipkan sebuah surat ke dinding. Dan tiba-tiba, Yakalayın şunu. ya, rupanya dia ketahuan oleh Haji Ah. Haji pun menyuruh para aga yang bersamanya untuk menangkap Idris Ah. Idris yang sudah ketahuan pun berusaha menelan suratnya. Aç ağzını aç. Bırak. Namun untungnya, penjaga bisa mengeluarkan surat itu dari mulutnya. Haji pun berkata, kemana kamu pikir? Kamu akan pergi Idris Ah. Kamu sudah di akhir perjalananmu. Haji pun membaca surat itu. Geldin. Kemudian Haji pun berkata, tampaknya kami telah menyusui ular berbisa. Bawa dia pergi. Götürün şunu. Götürün. Yürü. Di lain sisi, Sanaber yang licik masuk diam-diam ke dalam ruangan Faria. Yang nampak di sana, Faria sudah tertidur dan Sanaber membawa botol di tangannya. Kemudian, inilah yang dilakukan oleh Sanaber. Faria berusaha membuang cairan itu dari mulutnya. Kemudian berteriak-teriak, apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Meski Faria memanggil para penjaga, namun tidak ada satupun yang datang. Çekil! Çekil! Sanaber sekuat tenaga mencekik leher Faria. Sampai akhirnya, Faria pun melakukan hal ini. Ya, berkali-kali Faria memukul kepala Sanaber.